Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filda Sangaji, kelas B1, ekstensi mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah keperawatan anak oleh Nes Winarsi Priscilia Maria Molintao, Eskep MKes. Saya akan menjelaskan tentang Hisprung. Hisprung itu penyakit pada bayi baru lahir. Gangguan pada sistem pencernaan dapat terjadi jika salah satu atau lebih proses pencernaan tidak berjalan dengan baik. Anak masih sangat rentan terhadap masalah pencernaan. Sebenarnya sistem pencernaan pada anak dan orang dewasa adalah sama. Namun demikian, anak-anak masih belum optimal dalam memaksimalkan fungsi. Dan masing-masing organ pada sistem pencernaan pada anak, yaitu diare dengan dehidrasi, disentri, cacingan, dan hisprung-lisiase. Penyakit hisprung adalah kondisi yang mengaruhi usus besar atau kolon dan menyebabkan masalah dengan buang air. Gangguan ini hadir saat lahir bawaan sebagai akibat dari hilangnya sel saraf di otot usus besar bayi. Tanpa sel saraf ini, otot usus akan terus-menerus tegang sehingga usus tidak efektif memindahkan isi, dan hal ini paling sering terjadi di usus besar. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan kotoran, infeksi, dan penyumbatan di usus, menyebabkan hisprung. Dalam keadaan normal saat berkembang di dalam kandungan, sel saraf juga akan berkembang di usus. Dengan demikian, usus dapat berkontraksi dengan baik saat makanan yang masuk ke dalamnya. Tanpa ada kontraksi, akan terperangkap dalam usus dan tidak bisa keluar. Pada pengidap penyakit hisprung, sel saraf tersebut berhenti berkembang sehingga ada bagian usus besar yang tidak memiliki saraf. Menyebab gangguan perkembangan sel saraf itu hingga kini belum diketahui pasti. Pada beberapa kasus, penyakit hisprung diduga terkait dengan faktor keturunan atau genetika. Selain itu, bayi laki-laki juga ditemukan lebih berisiko terhadap penyakit hisprung dibandingkan bayi perempuan. Tanda dan gejala penderita penyakit hisprung. Tanda dan gejala setelah bayi lahir. Penyakit hisprung memiliki gejala yang dapat berbeda-beda tergantung pada singkat keparahannya. Gejala umumnya sudah dapat dideteksi sejak bayi lahir, di mana bayi tidak buang air besar atau BAB dalam 48 jam setelah lahir. Selain bayi tidak BAB, gejala lain penyakit hisprung pada bayi baru lahir. Pertama, muntah-muntah dengan cairan berwarna coklat atau hijau, perut kembung, rewel. Pada penyakit hisprung yang ringan, gejala baru muncul saat anak berusia lebih besar. Gejala penyakit hisprung pada anak yang lebih besar sama mudah merasa lelah, perut kembung, dan kelihatan buncit. Sembelit yang terjadi dalam jangka panjang atau kronis. Kehilangan nafsu makan, berat badan tidak bertambah, tumbuh kembang terganggu. Komplikasi hisprung. Komplikasi yang dapat terjadi setelah pengidap menjadi operasi. Munculnya lebih kecil atau robekan pada usus. Inkontinensia, tinja, kekurangan gizi, dan dehidrasi. Sementara itu, hisprung yang parah atau tidak diobati segera dapat menyebabkan masalah yang berpotensi atau mengancam jiwa. Pertama, obstruksi usus besar, menghambat makanan atau melewati usus. Obstruksi juga memotong aliran darah sehingga menyebabkan sebagian usus mati. Saat tekanan meningkat, bakteri bocor dari usus ke aliran darah. Kondisi mematikan yang disebut sepsis pun dapat terjadi. Megakolon toksis, kondisi langka yang mengancam jiwa ini menyebabkan usus besar melebar dan membesar. Gas dan kotoran tidak bisa bergerak melalui usus yang bengkak. Jika mereka menumpuk, maka usus yang bengkak. Jika mereka menumpuk, maka usus bisa pecah. Pengobatan penyakit hisprung adalah kondisi yang sangat serius
Namun jika ditemukan dengan cepat, pengobatan akan membantu anak menjalani hidup yang lebih baik. Dokter bisa akan melakukan salah satu dari jenis operasi. Yang pertama, prosedur pull through. Operasi ini hanya memotong bagian usus besar dengan sel-sel saraf yang hilang. Kemudian sisa usus terhubung langsung ke anus. Operasi ostomi. Operasi ini mengarahkan usus ke lubang yang didapat di dalam tubuh. Dokter kemudian menempelkan kantong ostomi ke bagian luar. Bukaan untuk menampung limbah baru usus. Operasi ostomi biasanya merupakan tindakan sementara sampai anak siap untuk prosedur pull through. Setelah operasi, beberapa anak mengalami masalah dengan sembelit atau diare, inkontinensia, kurangnya kontrol buang air besar atau kecil, pendarahan di dubur, demam, muntah, perut bengkak. Jika itu terjadi, segera bawa anak ke rumah sakit, namun dengan perawatan yang tepat, terutama pola makan tepat dan mencukupi kebutuhan cairan. Kondisi ini akan mereda dan sebagian besar anak dapat mengalami buang air besar yang normal dalam waktu 1 tahun pengobatan. Pencegahan hisprum. Belum ada hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit hisprum. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.